sebuah lemari tempat penyimpanan barang, guys. Tiba-tiba pintu lemari itu seperti terbanting, dibuka lalu dibanting, dibuka lalu dibanting, terulang-ulang sampai 7 kali, guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jumpa lagi untuk kalian di konten horror story Desta Zelda Safaat. Saya jumpa lagi untuk kalian semua. Terima kasih dukungan kalian yang selama ini telah membantu saya dengan cara menekan tombol subscribe, aktifkan tombol notifikasi loncengnya, dan jempolnya yang banyak, guys. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan bercerita tentang kisah pengalaman horor lagi untuk kalian. Simak terus videonya, langsung saja ke ceritanya. Hari ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman horor yang berjudul Teror Kamar Berhantu. Kisah ini bermula pada saat saya setelah selesai melaksanakan acara keluarga, guys, yaitu pernikahan kakak saya yang kedua bernama Anto. Setelah melakukan pernikahan, malam pertama pun saya ditugaskan oleh Mas Anto ini untuk menempati kamar yang ia tinggalkan karena dia menempati rumahnya bersama istri barunya, ya guys ya, di Desa Perubahan, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, guys. Di saat itu beliau tidak memberitahukan kepada saya sosok-sosok apa saja yang ada di kamar, guys. Itu sangat surprise bagi saya pada saat saya menempati malam pertama di kamar beliau, guys. Malam pun datang. Saya seorang diri menempati kamar beliau dalam keadaan gelap gulita, dan pada malam itu saya seorang diri sedang bermain game online, guys, yaitu Mobile Legends di kamar beliau dalam kondisi gelap. Saat saya sedang asik bermain Mobile Legends, mula-mula itu tidak seperti yang saya kira. Tidak terduga-duga pokoknya, guys. Tepat pukul 10 malam, masih hening nih, saya seorang diri di kamar main Mobile Legends. Dan setelah tepat jam 12.00, di situ saya mendengar suara aneh dari luar kamar saya, guys. Di posisi jam 00, jam 24 dini hari, saya dikagetkan dengan suara gaduh di depan ruang depan, guys. Kan di situ ada sebuah lemari tempat penyimpanan barang, guys. Tiba-tiba pintu lemari itu seperti terbanting, dibuka lalu dibanting, dibuka lalu dibanting, terulang-ulang sampai 7 kali, guys. Bukan hanya itu saja, setelah terdengar suara bantingan lemari, tiba-tiba saya mendengar suara gaduh di depan itu lagi, guys. Suara itu terdengar seperti obrolan orang banyak. Suaranya nampak lirih namun jelas. Mereka entah mengobrol apa, intinya saya mendengar kegaduhan di ruang depan yang ada lemarinya, guys. Tak berselang lama saya mendengar bantingan pintu lemari, ditambah lagi dengan suara obrolan orang yang gak jelas itu. Pokoknya di situ saya sangat merinding, badan saya sangat merinding banget, jantung saya berdebar. Bukan panik, guys, tapi saya merasa kaget karena tengah malam kok gaduhnya itu luar biasa, sangat mengganggu saya saat di kamar seorang diri, guys. Tak berselang lama, lalu saya mendengar suara langkah kaki yang berjalan dari arah luar kamar lagi, guys. Mula-mula seperti ada yang menaiki jendela kamar yang ada di ruang depan, guys. Tepatnya persis berdekatan dengan lemari itu.
Saya merasakan seperti ada yang naik jendela lalu jatuh gebrak. Ada yang turun dari jendela itu, lalu ada suara langkah kaki. Tak, 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 tak. Itu terdengar jelas di telinga saya, guys. Posisi itu saya sangat kaget ya, dan badan saya tambah merinding. Tohnya malam itu saya diteror, guys. Suara yang saya dengar itu nampak jelas dan besar banget, seperti kaki besar yang menginjak tanah. Itu sangat keras, guys. Buk, 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 buk. Itu terulang-ulang. Tak berselang lama lagi, saya mendengar cekikikan ketawa ketiwi anak-anak kecil, guys, yang lari bolak-balik dari timur ke barat, timur ke barat. Itu di luar kamar, guys. Itu nampak jelas. Setelah terdengar suara hentakan kaki besar, itu terdengar suara anak kecil yang ketawa ketiwi, cekakak cekiki, guys. Sungguh itu sangat bikin saya itu sangat geram ya pada malam itu, guys. Posisi malam itu saya yang seorang diri di kamar yang berhantu itu tidak bisa tidur di kamar, guys. Saya hanya melek sambil bermain HP, sambil mendengarkan aktivitas gaib seperti itu, guys. Bikin saya itu sangat emosi ya. Malam kedua pun datang. Di malam kedua saya pun diteror lagi, guys. Di malam kedua ini saya diteror dengan berubahnya suhu kamar, guys. Padahal kamar saya itu ada kipas angin besar. Namun pada malam itu saya merasakan perubahan suhu kamar yang sangat drastis. Yang mulanya normal menjadi hangat lalu panas gerah. Padahal kipas angin, guys, berkipas angin, tapi suhu kamar tuh sangat gerah dan panas. Itu membuat saya itu risih, guys, dan gak betah di kamar seorang diri. Lalu saya berniatkan untuk pergi keluar kamar karena kondisi kamar yang sangat panas dan gerah, dan dada saya itu sangat sesak pada malam itu, guys. Dan saat saya keluar dari kamar menuju ruang depan, saya di situ mencium aroma busuk, aroma amis, aroma anyir, guys. Dan tanpa disadari ternyata saya merasakan energi yang sangat kuat, dan itu adalah energi dari sosok yang itu berbau anyir amis, guys. Itu pocong, guys. Dia berada di belakang saya persis di pojokan sebelah barat, guys. Karena merasa tak kuat dan risih, saya memutuskan keluar ke depan rumah, guys, depan kamar. Dan di situ saya pergi jalan-jalan seorang diri mengunjungi bangunan tua. Aneh banget kan? Saya malah pergi seorang diri tanpa membawa senter dan membawa HP. Saya malah beruji nyali ke bangunan tua kosong yang ada di kompleks RT saya, guys. Tidak jauh dari kamar itu, guys. Saat tiba di lokasi masih biasa saja, guys. Tak lama kemudian saya di situ kan ada sumur tua kosong. Ya, sampingnya rumah kosong. Dan saya di situ mencium aroma busuk anyir lagi, guys. Itu sangat bikin saya itu emosi pada waktu itu, guys. Di sini malah saya mendapatkan interaksi pocong lagi. Di dekat sumur ada pohon mangganya, guys. Lalu saya memutuskan untuk balik lagi lah ke kamar. Baru saya langkah beberapa langkah, tiba-tiba atap rumah kosong itu seperti ada yang mengangkat dan membantingnya, guys. Breng, breng. Dan asal kalian tahu, itu yang membanting adalah sosok genderuwo penghuni rumah kosong itu, guys. Pokoknya sangat geram saya ya, sangat emosi ya pada saat malam itu, guys. Lalu saya memutuskan untuk kembali lagi nih ke kamar. Dan belum sampai di kamar, baru sampai seperempat perjalanan, di situ ada sebuah rumah tua tapi tidak dipakai dan kosong, guys. Dan baru sampai di depan rumah tetangga, saya didengarkan oleh langkah kaki yang gede, guys, yang besar, yang dihentakkan ke tanah. Suaranya bruk, bruk 2 kali, guys. Otomatis saya kaget
Lalu saya cuekin aja suara itu dan saya langsung jalan menuju kamar lagi guys. Sesampainya di kamar, saya berniatan ingin tidur guys. Namun pada malam itu di kamar seorang diri, pada saat mau tidur, saya dikagetkan kembali oleh eksistensi mereka yang tak nampak guys. Posisi itu saya sedang bersender di tembok pagar kayu ya guys ya. Tiba-tiba punggung saya seperti ada yang mendorong dari arah luar kamar guys. Seperti itu 2 kali. Lalu tak lama kemudian didorong lagi. Itu 2 kali. Ketiganya itu pindah posisi dari arah sini bahu saya. Didorong. Karena saya cuek dan mengabaikan dia, akhirnya dia tuh berpindah mendorong-dorong pintu kamar yang saya kunci. Dikira dia mungkin pintunya nggak dikunci ya, sehingga bisa dibuka dan saya mengetahui apa yang mendorong. Tapi tanpa berselang lama, saya tuh karena mengabaikan beliau, saya tuh hanya merasakan dari kamar, ternyata yang mendorong saya dari luar itu sosok kuntilanak Chinese guys. Iya Chinese, sosoknya itu sangat cantik guys. Dia ternyata sengaja berinteraksi dengan saya seperti itu agar saya itu merespon dan berkomunikasi dengan beliau. Tapi saya sangat cuek pada malam itu guys, karena saya sudah emosi ya. Sudah banyak gangguan-gangguan di kamar. Hari pun berganti. Beberapa hari kemudian saya sedang menikmati melukis wajah di kamar seorang diri sambil ngopi dan dengerin lagu guys di kamar. Dan pada saat itu saya berniatan ingin membuat status WA, bikin SW mengenai lukisan saya, lalu saya share ke WA kan. Dan pada posisi saya melakukan rekaman dan saya share, tiba-tiba mbak saya WA saya guys, mengechat. Dia menanyai, "Loh Des, kamu itu lagi ngapain? Kamu itu nyanyi apa? Nyanyi ngelenyem kok, nggak jelas itu kamu nyanyi lagu apa?" Pada saat saya ditanya seperti itu, saya kaget dong. Saya menjawab, "Loh mbak, saya kan lagi melukis sambil dengerin lagu. Saya itu tidak menyanyi apa-apa mbak. Saya hanya terdiam dan bikin SB lalu saya share ke publik." "Loh itu ada suara yang nyanyi kok, cewek sih. Tapi suaranya aneh ya, ngelinyem-ngelinyem kayak lagu-lagu Mandarin gitu." Lalu saya putar tuh videonya di SW pakai handset pada waktu itu guys. Saat saya mendengarkan lagu itu, ternyata dengan jelas saya mendengarkan suara itu. Dan langsung saya merinding sampai 5 menit guys. Saya beristighfar, wah ini sih mbak Chinese-nya malah menghibur saya lewat HP ya. Bikin saya kaget ya, karena itu Mbak Kun yang Chinese itu menyanyikan lagu Mandarin guys. Videonya pada saat itu viral dan sempat saya hapus dan hilang guys. Pada posisi itu ternyata Mbak Kun Chinese ini ternyata suka sekali melihat saya sedang melukis di kamar. Dia duduk di samping kamar saya guys, di dekat sungai. Dia tuh uncang-uncang sambil melihatin saya melukis. Dan tak sengaja beliau menyanyi lagu Mandarin Chinese guys, karena dia asli Chinese dan dia menyanyi dan gak sengaja kerekam saat pada waktu saya membuat SW guys. Wah luar biasa ya, tanpa disengaja ya. Dan sampai sekarang pun saya masih menempati kamar berhantu itu guys. Alhamdulillah sosok-sosok yang ada di kamar kakak saya ini semuanya sudah mengenali saya dan tidak mengganggu saya lagi guys, tidak meneror saya. Karena pada kejadian malam itu saya itu bukan diteror sih sebenarnya sih, seperti ingin kenalan dengan saya guys. Jadi mereka itu menguji nyali saya, apakah saya takut sama mereka apa enggak. Ternyata saya cuek dan mengabaikan mereka berinteraksi. Saya itu sangat cuek sekali guys. Dan itulah cerita horor kali ini. Semoga sedikit menghibur bagi kalian. Silahkan kirim cerita horor kalian ke email saya yang ada di bawah ini di destazs181296@gmail.com. Oke, dukung terus dengan cara menekan tombol subscribe. Tekan tombol subscribe, aktifkan tombol notifikasi loncengnya dan jempolnya banyak guys. See you the next time guys. See you in the next part. Oke.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.